Halo semuanya, ketemu lagi di channel aku Novia Hanum. Kali ini aku mau ngasih tutorial buat teman-teman semua gimana sih caranya menggunakan aplikasi untuk belajar mengajar di Google Classroom. Yuk kita simak videonya, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu. Oke, baik teman-teman, kita mulai ya tutorialnya. Nah, pertama-tama kalian harus punya dulu aplikasi Classroom di Android atau laptop kalian semua, ya. Setelah itu login menggunakan email yang biasa dipakai untuk perkuliahan. Nah, setelah login nanti muncul tampilan pertama seperti ini, ya. Kalau misalnya memang belum pernah dipakai untuk Classroom, otomatis kelas-kelas yang sudah dibuat itu belum ada ya. Ini karena aku memang sudah memiliki kelas sebelumnya. Jadi aku di sini punya beberapa kelas ya. Nah, kita langsung aja. Di pojok kanan bawah ini ada tanda tambah. Oke, kita klik tanda tambah ini. Kemudian nanti muncul dua pilihan. Create class untuk membuat kelas dan join class untuk bergabung di kelas. Biasanya kalau create class ini digunakan oleh pengajar, guru, atau dosen ketika akan membuat kelas baru. Nah, kalau untuk join class biasanya ini digunakan oleh pelajar atau mahasiswa ketika dia akan bergabung kepada kelas yang sudah dibuat oleh pengajar atau dosen atau gurunya. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk create class terlebih dahulu ya. Ini create class. Nah, kita ketik di sini. Kita akan memberi nama kelas kita, mungkin contohnya analisis kualitas lingkungan. Oke. Nah, kemudian di bawahnya kita isi sebagai penciri ya. Semester 4. Oke. Karena mata kuliah analisis kualitas lingkungan ini adanya di semester 4, prodi kesehatan masyarakat. Tahun akademiknya 2020-2021. Nah, ini penting diisi karena untuk sebagai penciri. Jadi nanti ketika kelasnya itu dibuka ketahuan ini kelas untuk prodi yang mana dan tahun akademik yang mana. Karena biasanya mungkin saja kan kita sebagai pengajar mengajar beberapa kelas dalam satu semester dengan mata kuliah yang sama. Nah, setelah itu room subject ini boleh diisi, boleh tidak. Kemudian kita bisa langsung klik create. Oke, setelah di-create, tadi kan langsung muncul berandanya seperti ini ya. Dari garis 3 yang ada di pojok kiri atas, kita bisa lihat nih di sini. Nah, ini pencirinya kan, seperti contohnya nih. Kelas aku yang manajemen pelayanan kesehatan. Ini di semester 4, program studi administrasi rumah sakit tahun 2020-2021 tahun akademiknya. Begitu halnya dengan mata kuliah yang lain, misalnya seperti etika dan hukum kesehatan. Ini adanya di semester 2, administrasi rumah sakit tahun 2020-2021 ya. Jadi untuk sectionnya tadi penting diisi agar kita bisa menandai ini untuk kelas yang mana. Nah, setelah muncul beranda seperti ini kan halaman depan dari kelas kita. Nah, dari sini kita bisa membagikan link ini kepada mahasiswa dengan cara mengklik tanda gear di pojok kanan atas. Nah, kita terus scroll ke bawah. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama, bisa dengan langsung invite link. Kita langsung klik saja yang invite link. Kemudian akan langsung muncul, kita akan share kemana? Mungkin ke grup kelas WhatsApp atau ke Telegram biasanya. Nah, nanti dia akan muncul. Jadi, nanti mahasiswa kita bisa langsung join kelas, langsung masuk ke kelas ini. Atau
kita juga bisa mengcopy kode kelasnya. Nah, ini dia. Copy class code. Jadi ini kita share lagi ke grup mahasiswa. Nah, nanti setelah selesai, kita bisa lihat di bagian people. Nah, di sini kan teachers-nya kita. Kemudian kita juga bisa meng-invite pengajar lain. Mungkin di mata kuliah itu ada tim teachingnya, ada 2 orang atau 3 orang. Jadi kita juga bisa invite teachers-nya. Dan kemudian student-nya. Setelah mereka nanti join, nanti student ini akan terisi dengan sendirinya. Oke, kita lanjut ke bagian-bagian dari kelas kita ya. Yang pertama adalah stream. Stream ini adalah bagian jendela awal. Jadi di sini nanti akan terlihat segala macam aktivitas kita. Mulai dari percakapan, pengumpulan tugas, apakah kita nanti share materi atau kita share ujian. Nah, ini bagian beranda awalnya. Jadi di sini nanti akan terlihat apa saja aktivitas kita selama perkuliahan. Nah, kemudian yang kedua adalah bagian classwork. Nah, di sini kita bisa membuat beberapa topik. Nah, topik itu bisa kita buat dari tanda tambah di pojok kanan bawah ini. Kita bisa memilih, ada 5 pilihan di sini. Ada topik, ada reuse post, ada material, ada question, ada assignment. Nah, topik ini biasanya digunakan untuk membagi ke dalam beberapa bagian besar. Misalnya, kalau saya suka membaginya itu RPS, kemudian materi perkuliahan, kemudian tugas, dan yang terakhir adalah ujian gitu. Nah, kalau untuk material kita bisa mengisikannya ke dalam topiknya. Jadi, misalnya nih, di bagian materi perkuliahan, kita bisa mengisikan materi pertemuan 1, materi pertemuan 2, materi pertemuan 3, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk question dan assignment, ini kita bisa gunakan untuk ujian biasanya, baik itu ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Dan biasanya nanti langsung terlihat ketika assignment dan question ini di-share ke mahasiswa, dan mereka mengumpulkan di aplikasi ini kembali, nanti akan terlihat berapa mahasiswa yang sudah mengumpulkan dan berapa mahasiswa yang belum mengumpulkan. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana caranya membuat topiknya ya. Ini kita buat topiknya terlebih dahulu. Mungkin yang pertama bisa RPS. RPS ini adalah rencana pembelajaran semester. Oke, ini kita buat bagian-bagiannya dulu. Kemudian kita buat topik yang kedua adalah materi perkuliahan. Oke. Kemudian tugas. Dan yang terakhir adalah ujian. Nah, setelah kita buat seperti ini, kemudian kita bisa isi. Ya, kita mengisinya bagaimana caranya? Mengisinya adalah dengan menambahkan materialnya. Contoh untuk materi kuliah, ya. Kita buat titelnya di sini adalah materi pertemuan pertama tentang instrumen analisa lingkungan. Oke. Instrumen analisa lingkungan. Nah, setelah ini selesai, kita bisa langsung attachment filenya. Filenya itu bisa kita ambil dari drive kita, atau kita bisa linkkan. Misalnya kita mengambil video yang sudah ada di YouTube, kita bisa linkkan. Kemudian kita juga bisa ambil dari file di Android atau di laptop kita atau di file kita.
Atau bisa juga kita membuat foto atau video. Nah, sekarang saya akan coba menggunakan file ya. Oke, kita akan coba salah satu file. Kita sebagai contoh aja ini ya. Oke. Nah, setelah masuk, nanti kan muncul attachment di bawah sini. Nah, kalau seandainya teman-teman mau langsung share, bisa langsung diklik tanda panah ini. Ini artinya untuk mengirimkan materi ini di kelas tadi. Nah, tapi kalau belum ingin mengirimkan, kita bisa simpan dulu sebagai draft. Nah, bisa juga di schedule kita akan mengirimkan jam berapa gitu. Jadi misalnya nih kita mau save draft. Kita save dulu draft. Oke, sudah tersimpan. Nah, dia akan muncul nih paling atas. Kemudian kita bisa tarik dia ke bawah, ke bagian materi. Oke. Nah, begini tampilannya. Kita juga bisa mengedit, walaupun sudah tampil, kita juga masih bisa mengedit. Di sini ini kurang materi pertemuan. Oke, save. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi ini hanya tinggal kita send ketika memang kita sudah siap untuk mengirimkan ke kelas kita. Tinggal diklik tanda panah yang ada di pojok kanan atas. Nah, ini contoh untuk memasukkan materi perkuliahan. Begitupun untuk yang lainnya, misalnya ujian. Kita mau melaksanakan ujian, kita bisa membuat assignment di sini. Nah, ujian tengah semester. Oke, kita bisa tautkan soal ujiannya yang sudah kita buat sebelumnya. Misalnya kita ambil aja satu contoh ya. Oke. Nah, ini bisa kita atur. Ya, bisa kita buat due date-nya tanggal berapa. Kemudian bisa kita isi juga topiknya di mana. Kemudian kita bisa atur di sini student can view, berarti mahasiswa kita hanya bisa melihat saja soalnya, atau mahasiswa bisa mengedit. Nah, atau mahasiswa bisa membuat copy dari soal tadi. Nah, kita buat di sini student can view ya. Nah, oke, misalnya kita kirim ya ke mahasiswa. Assign. Nah, anggap saja ini ujiannya sudah masuk ke mahasiswa. Oke, kita lihat. Nah, yang muncul adalah seperti ini. Ini karena mahasiswanya belum ada ya. Saya akan perlihatkan di bagian yang sudah ada mahasiswanya, tugas yang saya berikan. Nah, seperti ini munculnya. New assignment tugas 1. Ya. Atau yang lain. Ini contohnya lagi. Nih, assignment UTS, manajemen rumah sakit. Nah, di sini akan terlihat dari 27 mahasiswa, 26 mahasiswa yang sudah mengumpulkan dan 1 mahasiswa yang belum mengumpulkan. Nah, dari sini kita juga bisa langsung melihat ini tugasnya masing-masing. Student work-nya. Ini petunjuk soalnya. Nah, itu tadi kan kita sebagai pengajar. Saya akan contohkan bagaimana kalau sebagai mahasiswa. Oke, ini saya sudah menggunakan email saya untuk classroom yang lain ya.
Ini kita langsung klik tanda tambah di pojok kanan bawah, kemudian join class. Kita masukkan kode kelasnya dan join. Oke, nah ini kan sudah langsung masuk ke beranda kelas analisis kualitas lingkungan untuk semester 4 Kesehatan Masyarakat tahun akademik 2020 dan 2021. Ini tadi tugas yang sudah diberikan oleh pengajar. Nah, di sini kita bisa klik komen di sini. Bebas kita bisa mengklik komen, misalnya kita akan buat di sini, selamat siang Ibu, tugasnya sudah saya kumpulkan. Atau ini tugas yang tadi diberikan, ya. Kemudian kita bisa langsung mengumpulkan tugasnya dari link ini. Kita tinggal add attachment, file, kemudian terlebih dahulu tentu saja kita sudah membuat dokumen tugasnya ya, nama filenya ya. Oke, setelah kita tambahkan attachment-nya, kita langsung, kita bisa tambahkan komen di sini dulu. Assalamualaikum Ibu, berikut terlampir UTS saya atas nama Novia, NIM sekian. Oke, kita langsung tekan komen dan turn in untuk mengumpulkan tugas. Oke. Nah, ketika sudah ada turn in ini, berarti tugas kita sudah terkumpul. Ya, kita kembali. Ini tampilan kita sebagai mahasiswa di sini, terlihat ujian semesternya. Kalau memang diberikan batas waktu sama pengajarnya atau due date-nya, pasti di sini tertulis due date-nya. Oke. Saya akan coba lagi login menggunakan akun pengajar saya. Nah, kita lihat di sini. Di kelas analisis kualitas lingkungan tadi, di tugas yang tadi sudah di-share. Nah, di sini terlihat satu orang yang sudah mengumpulkan tugas. Oke. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Mudah bukan untuk menggunakan Google Classroom? Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan ketik di kolom komen ya. Oke, baiklah teman-teman semua, mungkin sekian dulu video tutorial untuk menggunakan Google Classroom dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share juga ke teman-teman yang lainnya. Oke, sampai ketemu lagi.